kayak yang lebih banyak persiapan fisik itu anak-anak yang cowok-cowok karena mereka lebih banyak waktu di sela-sela scene mereka buat siapin fisiknya mereka. Sedangkan aku sama Ashel banyak di lokasi syuting. Jadi kita banyak siapin fisiknya itu secara mental aja. Benar. Kita nyiapin mental kita aja sih. Oke, ini naik gunung kita harus kuat, nggak boleh manja. Mempersiapkan semua barang-barang. Untungnya kita punya teman-teman kita para cowok-cowok juga udah ada beberapa yang emang udah biasa naik gunung. Jadi kita banyak nanya aja sih, kita banyak gangguin mereka. Kita harus bawa apa? Kita harus siapin apa ini kalau kita pendakian itu harus jadi apa gitu. Kelasnya banget. Kalau misalnya aku untuk persiapan fisik, aku sebenarnya belum pernah yang officially naik gunung banget sampai puncak gitu ya. Tapi aku pernah syuting di daerah Lombok, di bukit-bukit sih, nggak sampai gunung. Ternyata aku kira itu cukup untuk persiapan fisik dan aku udah sering ke curug-curug atau ke alam-alam, aku pikir itu cukup ya. Ternyata pas udah naik gunungnya beneran itu sama sekali tidak cukup. Tapi nagih gak sih? Nagih banget, kayak rasanya capeknya capek yang mau lagi karena emang balik lagi aku ngerasa kayak olahraga sih dan sampai di puncaknya itu akan puas, capeknya nggak berasa dan dengan keindahan itu nggak sebanding sama capek yang kita lakukan sih, sebanding maksudnya sebanding. Berarti kalian sampai puncak bener? Kita sampai puncak. Kita sampai puncak beneran. Sampai syutingnya pun kita sampai puncak. Yes. Tadi kelihatan ada beberapa shot di trailer kalau kita lagi jalan di puncak. Tapi emang cepet juga kok nyampe. apa? Cepet. Kita cepet. Itu 5 kebanggaan, jam ya, itu 5 kebanggaan jam. kita kayak Di luar standarnya normalnya orang biasa. Malah tuh 9 ya. Iya, 9. Kita 5 ya. 4 jam. iya. Dan emang kita ketagihan 2 minggu lalu aja Ashel nge-WA aku terus kayak Arla kita ke Gunung Gede lagi yuk. Ya, naik lagi April gitu April, ya. kita naik ya. Berapa lama syuting di Gunung Gede sendiri? 9 hari totalnya. 9 hari di Di gunung kita? atas. Tapi sempet turun dulu. Iya, sempet kita turun sehari buat istirahat. Terus kita naik lagi lewat jalur Putri buat ke Surya Kencana. Terus kita nginep di Surya Kencana, sekalian syuting di sana ngambil adegan. Terus kita besokannya kita ke puncak. Asal tadi kan kamu sempat bilang juga di hari kedua reading itu sempat mengalami kejadian mistis lagi. Kenapa kamu harus jadi main Kenapa sorry Kak? karena kerasukan itu dimasukin oleh almarhum juga kapok masih jadi manajer next project ini. Jujur awalnya pas aku dapet kejadian yang nggak biasa orang alamin, aku sempat mau mundur ya karena aku sempat takut karena jujur aku orang yang lumayan penakut juga walaupun aku bisa dibilang percaya nggak percaya, tapi aku awalnya mau mundur, tapi orang sekitar aku, Bang Noy, Arla, Teh Maya ngeyakinin aku kalau misalnya ini kamu bukan diganggu tapi kamu dikasih izin, jadi kamu dikasih kekuatan kalau lagi ya emang kamu gitu ya orangnya ya. Tapi aku sama sekali nggak kapok sih main film horor karena ya itu menjadi pengalaman hidup yang seru guys. Justru nggak seru kalau bisa gitu-gitu doang hidup. Tapi kalau untuk adegan kesurupannya, apakah capeknya gimana gitu persiapan fisiknya atau pas lagi syutingnya tuh ada kejadian apa? Menurut aku naik gunung sambil ada beberapa adegan kesurupan itu super draining ya, super nguras energi yang lumayan banyak karena selain kita harus naik gunung tapi kita juga harus sambil ngeluarin tenaga kita buat acting gitu. Apalagi kesurupan bukan sekedar kesurupan karena itu hal yang aku bilang tadi, itu hal yang nggak pernah kita alamin di dunia nyata. Kita nggak tahu cara mengekspresikan hal tersebut dengan benar tuh kayak gimana, tapi karena aku percaya diri aku dan aku juga udah dipercaya banyak orang, aku nggak boleh lemah dan aku nunjukin yang terbaik di situ. Mantap. Oke guys. Oke guys, itu guys. Terima kasih. Next mau naik gunung apa nanti? Kalau Rinjani. Rinjani. Oh, barengnya. Rinjani, ikut lah Bang. Kamu ikut ya? Iya, ikut. Alasannya kenapa Rinjani? Rinjani karena sebelumnya aku tuh pernah syuting music video di Lombok dan aku ngelewatin Rinjani dan itu bagus banget. Sebenarnya nggak ngelewatin banget, cuma dari tempat aku itu kelihatan view Rinjani yang bagus banget. Jadi sebenarnya Rinjani itu salah satu gunung pertama yang pengen aku naik sih sebelum. Jadi nanti kesini. Kalau bagi kalian sendiri adegan terberat sepanjang hari apa ya yang terberat? Kayaknya keseluruhannya itu berat. Ini nggak ada scene yang ringan, dan yang ringan pun lama-lama jadi berat. Lama-lama ringan jadi berat. Kayaknya porsi rumah sakit sih.
sipol-sipol di rumah sakit itu Emosional. 2 hari yang sangat Menguras emosi. menguras emosi dan energi. dan kita cuman ada di rumah sakit tuh emang semua adegan di sana itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang ringan, dan semua emosi yang kita harus membawakan di adegan-adegan di rumah sakit itu emang ya cukup berat lah, yang berhubungan dengan kehilangan, dan juga sebagai Maya harus banyak menahan rasa sakit di beberapa adegan di rumah sakit, dan itu juga lama-lama jadi berat banget. Kalau Maya sendiri itu bisa kasih tahu nggak sih ke dia gimana menjadi Maya? Iya, kita banyak ngobrol ya, apalagi pas di rumah sakit itu. Iya. Karena memang ekspresi itu sulit ya. Kalau cuma sekedar nangis biasa atau shock biasa itu kan gampang ekspresinya, tapi ini kan lebih ke mendalam gitu ketika melihat proses sakaratul maut almarhumah sahabat sendiri gitu. Itu sih yang mungkin agak susah juga, dan Arla juga kayak waktu itu bebannya berat banget ya. Bahkan ada satu scene yang sebelum take aku di luar ruangan udah ngerasa udah nggak kuat banget, terus kayak lagi mau cari minum bentar, terus kayak nengok ke belakang ada teteh, langsung teteh, terus teteh langsung berdiri, langsung nyamperin, terus meluk, terus kayak teteh langsung tahu kayak ini lagi berat ya, rasanya lagi berat ya, ini lagi berat. Jadi rasa kita tuh sama gitu Iya. ya. Tapi kenapa Kak setelah baru 17 tahun akhirnya diberikan? Karena aku baru Apa ada cerita. kode-kode khusus juga gitu? Enggak sih, jadi awalnya memang aku kan punya konten sendiri ya. Sebelumnya mau diceritakan di konten sendiri, tapi itu ada aja kayak halangannya gitu, dari gambarnya yang rusak, videonya suaranya hilang, dan tepat di kalau nggak salah itu di 2020 ya, itu baru mulai podcast ke channelnya Prasojo. Nah di situ juga nggak expect bakalan banyak yang nonton kan, ternyata banyak dari penonton juga yang kayaknya kalau dibikin film nih bagus gitu ceritanya, banyak yang komen kayak gitu sampai akhirnya viral itu podcast yang akhir itu. Ada ritual khususnya juga nggak sih sebelum Kalau dalam ritual khusus sih pada saat syuting ya itu nggak ada, paling tahlilan biasa aja, kirim Fatihah. Aku sih lebih ke komunikasi ke keluarga maunya seperti apa, tapi nggak banyak tuntutan juga, cuma pengen dikirim Al-Fatihah aja untuk dan keluarga ini titip pesan dari aku izin buat podcast sampai dijadiin film itu memang foto-foto almarhumah tidak ada yang boleh dihapus. Iya, nggak boleh dipublish. Kalau kamu sendiri menjadi Ita gitu, bisa cerita juga nggak sih ke dia gitu, minta masukan bisa menjadi Ita? Sangat, menurut aku nonton podcastnya aja nggak cukup, karena balik lagi kita juga harus ngobrol sama orang yang memang kenal sama Itanya langsung ya, sama almarhumah Ita, yaitu Teh Maya. Pas pertama kali ketemu Teh Maya itu di hari dimana aku masukkan Ita, betul. Di situ aku nanya, Teh, Ita itu gimana sih orangnya? Aku mau tahu dong Ita kayak gimana. Terus kata Teh Maya, kalau lihat mirip kamu sih, cerianya mirip, penasarannya mirip, jokesnya dan nyablak-nyablaknya juga mirip Ita. Di situ aku mikir, wah, apa aku adalah Ita ya? Apa memang ini ya titik aku kayak ngerasa kalau aku benar-benar Ita gitu. Tapi hal-hal kayak gitu juga nggak bisa aku ilangin di saat aku berakting. Kadang kalau misalnya berakting aku suka lupa gitu ngebawa itu, tapi kan ada Teh Maya dan Bang Kinoy di lokasi, terus ada Kak Ima juga astadanya, itu yang kayak ngebantuin aku dan ngingetin aku terus untuk ngasih tahu Ita itu orangnya seperti apa, jangan sampai kehilangan sosok Ita. Walaupun dibilang Ita itu mirip Asyel, tapi aku harus ngebawain ini sebagai Ita bukan Asyel. Bang Kinoy, mungkin ada nggak selama proses syuting dibuat real mungkin di tempat kejadiannya, misalnya di Gunung Gedenya di tempat tertentu, misalnya kejadian Maya, dan itu real di situ syutingnya juga apa beda? Hampir semuanya real. Karena sebelumnya itu tadi
kita mencoba untuk secara produksinya ya supaya tidak jadi complicated gitu ya, sudah mencari ke daerah Bandung atau apa gitu, misalnya Telaga Biru gitu, kita sudah mencari semua telaga gitu. Tapi memang vegetasinya sangat beda gitu. Kalau kita yang sudah pernah ke Telaga Biru gitu ya, dengan telaga yang lain sangat beda sekali secara vegetasinya. Jadi di last minute setelah saya visit lokasi itu akhirnya saya putuskan untuk kita real syuting di gunung itu gitu. Kayak misalnya Putri Telaga gitu, ya kita syuting di Telaga Biru itu, di tempat yang Putri Telaga kayak gitu. Itu yang menjadi tantangan juga. Ini bukan filmnya aja horor sih, syutingnya juga jadi horor gitu kayak gitu. Ya tapi kita percaya aja ya, maksudnya niat kita baik kayak gitu ya. Kita membuat film yang positif gitu ya, bukan jelek-jelekan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai ya walaupun ada kayak di Telaga Biru juga kejadian ya, sempat ada yang kerasukan lagi atau apa kayak gitu, tapi semua tetap berjalan aja. Jadi kayak misalnya ada pertemuan apa sih ya, obrolan Maya dan Ita waktu dulu ya teh di Surya Kencana, itu pun adegannya ada dan benar-benar di Surya Kencana kayak gitu ya. Jadi mungkin orang nanti kalau nanti naik gede setelah nonton film ini ya mungkin tinggal dicari aja titiknya. Karena itu udah familiar banget sih batunya ya, jadi setiap pendaki yang naik ke situ pasti udah tahu karena itu di tengah-tengah Surya Kencana sih. Gitu. Apakah film pertama yang syuting di gunung? Banget ya. Kalau dibilang untuk drama dan horor ya memang ini yang pertama kali dulu saya makanya setelah bikin film horor yang selalu rumah, Pabrik Gulal apa kayak gitu, Pak Pres ngasih cerita nyata dari Temaya ya ini saya pilih kayak gitu karena ini jadi tantangan baru ya kayak gitu, maksudnya membuat horor yang kadang di siang hari di alam yang bebas kayak gitu, jadi satu yang baru lagi.